pada hari ke-97, Rabu tanggal 1 Juli 2020. Sebelum kita memulai, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk doa 77. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam di surga, kami bersyukur dan memuji betapa besar kasih sayang Tuhan sudah kami rasakan dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Bapa di surga, saat ini kebutuhan kami yang paling utama dalam kehidupan kami adalah kecurahan daripada Roh Kudus-Mu bagi masing-masing kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau dapat mencurahkan Roh Kudus bagi kami, agar supaya iman kami dapat lebih dikuatkan, agar supaya kami lebih banyak lagi mengabarkan firman Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Ya Tuhan, sementara itu malam hari ini kami akan memulai acara kami 100 hari berdoa, sertai Tuhan acara ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih berkat Tuhan yang sudah kami rasakan. Terima kasih atas pimpinan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan buka acara ini dengan menyanyi bersama-sama dalam lagu Sion nomor 503 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Boy Makadada. Kepada keluarga Bapak Boy Makadada kami persilakan dengan hormat hadirin kami undang untuk berdiri. Sudah? Kami ini pandu-pandu di dalam nada kami maju, berbuat baik, suci dan benar, membawa kepada dunia kabar keselamatan. Segera datanglah Raja Yesus untuk semua. Oh, we are the pathfinders strong, the servant of God are we, faithful as we once are, in kindness to and purity, a message to tell to the world, a truth that will set us free. In Jesus the Savior shall we die for you and me. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang lagi pada malam hari ini Tuhan, seraya mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan aktivitas kami. Teristimewa Tuhan, pada malam hari ini kami diberikan kesempatan kembali ikuti 100 hari berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Berkati acara kami ini, berkati semua partisipan yang mengambil bagian pada acara sepanjang malam hari ini Tuhan. Teristimewa pembicara Bapak Gultom yang akan menyampaikan sabda-Mu, urapi hati dan pikirannya untuk dia boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami pun mendapat berkat yang mendengarkan ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, pimpin acara kami ini Tuhan, dengarlah doa kami, terimalah doa kami ini serta sempurnakan. Doa ini kami alaskan hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu H. Gultom. Kepada Ibu H. Gultom, kami persilakan. Halo semuanya,
Salam sehat. God is good all the time, and all the time God is good. Nama saya Hana Kasan. Sekarang saya dipanggil Hana Gultom. Yang saya mau kesaksian pada saat ini hanya singkat. Saya lahir dari keluarga Advent sejak kecil, dan saya merasa sebagai seorang Advent sejak kecil selalu mendengarkan khotbah. Jadi waktu mendengarkan khotbah selalu terdengung di pikiran dan telinga saya bahwa kabarkan Injil ke seluruh dunia. Terus kemudian ada sebagian dikatakan jadikan manusia murid Tuhan. Lalu saya berpikir apa yang harus saya buat. Itu. Saya tinggal di Colorado ini sudah 20 tahun bersama suami dan anak-anak. Saya punya 4 anak. yang Iya. Kemudian waktu anak-anak itu kecil, saya tidak bisa bekerja karena sudah 4 anak. Saya harus berhenti bekerja dan saya menjaga anak. Lalu tetangga-tetangga saya melihat saya dan anak-anak, lalu mereka tanya, boleh anak-anak saya kamu antar sekalian karena kamu tidak kerja? Oh boleh, saya bilang. Kemudian saya antar anak-anak itu tiap hari, saya jemput dari sekolah mereka juga tiap hari. Begitulah yang saya lakukan selama kurang lebih 6 tahun. Sampai anak-anak itu besar dan sampai mereka semua berpisah sekolah. Jadi waktu itu ada yang TK, SD, SMP, dan terakhir mereka berpisah di SMA. Jadi saya antar jemput tiap hari mereka, dan saya melihat mereka itu berkembang dengan dewasa. Lalu yang saya ingin sampaikan pada saat itu, sebelum sekolah, saya selalu bilang sama mereka, mari kita berdoa, dan kadang-kadang saya bilang sama mereka, ayo kita baca renungan. Jadi kita ambil Alkitab dan kita baca renungan hanya sekedar gitu. Jadi mereka itu tidak Advent, dan sebagian ada orang hitam dan sebagian orang Amerika bule, dan sebagian orang Vietnam, dan sebagian orang Chinese. Jadi tiap hari anak saya 4, dan saya bawa anak-anak yang tetangga itu ada 6. Jadi tiap hari satu mobil saya antar jemput anak saya dan anak-anak tetangga berjumlah 10 orang. Yang saya saksikan setelah itu kita tidak bertemu mereka lagi setelah 6 tahun, dan saya juga pindah. Dan satu kali ada salah satu dari mereka datang ke rumah saya. Kemudian mereka datang ke rumah saya, dan saya tergerak waktu dia datang. Dia sudah seorang gadis. Waktu itu dia masih kecil. Sekarang dia sudah gadis. Lalu saya tanya apa kabarnya, dan dia panggil saya bahasa Vietnamnya Miss Hena. Yang satu yang lain lagi dia panggil saya Yi. Ya. Terus yang orang Vietnam, Chinese Vietnam ini, dia bilang, saya mau jadi seorang Kristen. Terus saya bilang, oh boleh. Terus akhirnya dia dibaptis. Dan juga satu pekabaran yang baik, dia membawa pacarnya. Dan pacarnya juga dibaptis. Jadi mereka ada 2 orang pada saat itu dibaptis. Nah, pelajaran yang saya dapat dari pengalaman hidup itu, saya coba ingat kembali di dalam Kolose ayat 23. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah kuasa doa yang kita bawakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah sangat bermanfaat ya, dan kita hanya menjalani hidup saja sampai kita nanti Tuhan datang
kedua kali. Itu saja kesaksian saya yang singkat. Semoga juga berguna untuk kita semuanya, keluarga, terutama yang punya anak-anak dan yang punya anak muda. Jadi kerja kami sekarang tidak ada gereja, masih corona, dan saya salah satu dari korban corona, dan setiap hari Sabat karena tidak ada gereja, saya dan teman-teman dan anak-anak saya suka pergi siang-siang ke gunung. Dan kita muji Tuhan di sana, dan kita menikmati alam. Jangan biarkan anak-anak kita hanya tidur siang karena tidak ada gereja. Dan juga jangan biarkan mereka pergi hanya hura-hura sama teman-teman. Oke, salam sehat semuanya. Yang mau kenal sama saya silahkan nanti berhubungan sama Pendeta Hengki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Ibu Hagultom yang sudah memberikan kesaksian yang dapat menguatkan iman kita semua. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan penghantar doa, ada lagu pujian yang akan disampaikan oleh Sondang dan Nelly. Pada Sondang dan Nelly kami persilahkan. Selamat malam bagi kita semua. Selamat. Pada malam hari ini sebenarnya yang bernyanyi saya dan Miss Nelly, tapi karena Miss Nelly lagi pulang ke Jambi, maka saya sendiri yang akan menyanyikan lagu pujian pada malam hari ini. Lagu pujian pada malam hari ini akan saya bawakan yang mengajarkan kepada kita bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Ketika kita dihadapkan dalam hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita, banyak pencobaan yang kita alami, banyak pergumulan, dan banyak permasalahan di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, jangan pernah menyesali keadaanmu. Berjalanlah selalu bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kita tetap setia mengandalkan Tuhan kita, karena rencana Tuhan itu lebih besar dibanding rencana kita manusia. Ya. Jika kita mengerti atau bahkan kita marah sama Tuhan, kita tidak terima dengan situasi yang kita alami saat ini. Boleh jadi karena kita tidak tahu bahwa Tuhan itu menyimpan rencana yang lebih indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Lagu yang akan saya bawakan pada malam hari ini berjudul Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktunya.
terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Oke, terima kasih atas lagu pujian. Amin, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya mau ngecek dulu Pendeta Hengki Wijaya. Sudah bergabung belum ya? Kehilangan signal Om, jadi sudah dikirimkan ke saya untuk perkenalan singkatnya. Baik, silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semuanya. Saya perkenalkan pembicara kita pada malam hari ini yang seyogianya disampaikan oleh Bapak Ketua Daerah Pendeta Hengki Wijaya, namun oleh karena dalam perjalanan signal mereka kurang bagus. Jadi kepada saya sudah dikirimkan untuk perkenalan singkat daripada pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini yaitu Bapak Roy Gultom, lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada tahun 1970. Umur 2 tahun Bapak ini pindah ke Jakarta dan bertemu dengan keluarga Kasan pada tahun 1976. Tamat SMA dari Kramat Pulo pada tahun 1989. 1 tahun di Unai, tahun 1990 pindah ke California, USA. Kemudian pindah ke New Zealand tahun 1996 dan menikah dengan Ibu Hannah Kasan tahun 1996 di New Zealand. 21,5 tahun kemudian 2 anak yaitu Yosef dan Jeremy lahir pada tahun 1998, kemudian pindah ke Sierra, dan tahun 1999 sampai sekarang keluarga Bapak Roy Gultom tinggal di Colorado. Di Colorado lahir Cassandra dan Zakari. Kemudian background pendidikan sebagai nursing, kemudian anak-anak ada 4, umur 23, 22, 20, dan 16. 2 anak di Colorado University, dan yang ketiga di Andrews University, 1 di high school. Inilah perkenalan singkat untuk Bapak Roy Gultom pada saat ini. Nanti kita akan mendengarkan lebih spesifik lagi tentang Bapak Roy Gultom. Demikian kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Simarmata, Pendeta Distrik Palembang, yang sudah menyampaikan perkenalan pada keluarga Bapak Roy Gultom. Baiklah, kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, penghantar doa yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Gultom. Kepada Bapak Roy Gultom kami persilakan. Selamat berjumpa kepada kita semua. Selamat berjumpa. Senang sekali diberikan kesempatan kepada saya, adalah suatu kehormatan di mana saya dapat berbicara kepada saudara-saudara kita yang ada di distrik Palembang. Membawakan firman
di dalam gereja adalah hal yang lazim, tetapi saya tidak pernah diundang untuk berbicara secara di Zoom kepada kita saudara kita yang ada di Lembang. Saya mengharapkan ini adalah pelajaran yang khusus kepada orang-orang muda. Jadi saya mengharapkan bahwa orang-orang muda banyak yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya tidak mempunyai latar pendidikan untuk mendidik anak-anak. Ada kekuatan. Tapi karena saya mempunyai 4 anak, saya mempunyai pengalaman yang bisa saya bagikan kepada anak-anak muda bagaimana mendidik anak-anak di Amerika ini, karena adalah suatu challenge kepada orang-orang tua yang mempunyai anak di dalam mendidik anak-anak di Amerika ini. Kita mengetahui bahwa judul daripada pelajaran kita pada hari ini adalah saya akan pergi kepada teman-teman kelas saya. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk hadir di dalam hari kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, pada malam atau pagi hari di Amerika ini, biarlah Engkau mau mendengarkan akan permohonan kami, di mana kami mengundang roh suci-Mu dihadir di dalam hati kami masing-masing, sementara kami mendengarkan akan firman Tuhan, dan biarlah itu dapat membantu kami di masa depan kami di dalam menjalani akan hidup ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Di dalam Roma 1 ayat 16 adalah ayat inti pada pelajaran kita yang tertulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau kita melihat terjemahan di dalam bahasa Inggris, itu adalah dikatakan, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Ashamed itu artinya adalah malu. Sedangkan terjemahan bahasa Indonesia adalah keyakinan. Jadi, kalau kita menerjemahkan di dalam bahasa Inggris, dikatakan bahwa kita tidak malu kepada gospel. Gospel itu apa? Gospel itu adalah kabar baik. Kita tidak malu tentang kabar baik yang diberitakan tentang Yesus Kristus. Karena Injil itu atau gospel itu, kabar baik itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi hendaknya anak-anak muda kita, orang-orang muda, janganlah malu memberitakan tentang pekabaran Kristus. Karena dengan pekabaran Kristus itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Katakan bahwa di dalam bahwa aku dalam kehidupan sekolahmu, ke dalam rumah asramamu, dalam yang engkau amanat orang 26. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang sangat baik yang saya ingin sampaikan tentang orang-orang muda, adalah Daniel. Di dalam Daniel chapter dan kita mengalami Daniel teman dibawa ke Babylon. Dan pada saat santapan, makanan dan minumannya kepada mereka. Itu adalah suatu kehormatan kepada seorang budak diberikan santapan makanan raja dan minuman raja. Adalah suatu kehormatan. Setan ingin memberikan cobaan kepada setiap orang dengan memberikan suatu kehormatan yang sebenarnya itu adalah ingin menjatuhkan orang itu sendiri. Daniel mengetahui bahwa makanan dan minuman itu tidak menyehatkan akan tubuhnya. Hendaklah orang-orang muda mengetahui bahwa setan itu sangat takut kepada orang-orang muda.
Kalau ada satu grup usia yang setan takuti adalah grup orang muda. Kenapa? Setan tidak terlalu bekerja keras untuk grup orang tua. Karena apa? Karena orang-orang tua itu sudah menjadi miliknya. Dia sudah tahu cara menangani mereka. Jadi setan itu tidak terlalu bekerja keras. Tetapi kepada orang-orang muda ini, setan sangat bekerja keras karena orang-orang muda mempunyai potensial yang sangat tinggi untuk ditaklukkan. Amanat Orang Muda, halaman 204 mengatakan, setan sangat tahu bahwa tidak ada kelompok yang mampu berbuat banyak kebaikan selain pemuda dan pemudi yang diasingkan bagi Tuhan. Orang-orang muda, jika benar, dapat membawa suatu pengaruh yang besar. Para pengkhotbah atau orang awam yang sudah berpengalaman bertahun-tahun tidak memiliki setengah saja pengaruh terhadap orang muda dibandingkan dengan pemuda atau pemudi yang takut akan Allah dapat lakukan terhadap teman-teman sepergaulan mereka. Mereka hendaknya menyadari tanggung jawab yang diletakkan kepada mereka untuk melakukan semua yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan jiwa teman-teman mereka. Walaupun mereka harus mengorbankan kesenangan dan keinginan-keinginan alami mereka. Waktu dan bahkan uang jika dibutuhkan hendaklah diserahkan bagi Tuhan. Hendaknya orang-orang muda mengerti ini. Karena setiap orang muda, saya ingin mereka menyadari akan kemampuan akan dirinya. Cari orang-orang muda, cari tahu apa kemampuan Anda. Apakah Anda suka berjalan? Apakah Anda suka berolahraga? Apakah Anda suka membaca? Jangan ada seorang pun membatasi akan kemampuan Anda. Di Amerika ini banyak orang-orang muda yang menggunakan drug karena obat-obatan di sini sangat bebas sekali. Di Colorado ini kita bisa menghisap ganja di mana-mana. Dijual di umum karena itu adalah legal. Saya tidak tahu berita di Indonesia, tetapi di sini sangat bebas sekali. Nah, ada satu hal yang pertama yang saya ingin lakukan kepada anak-anak muda adalah pertama, dia ingin merusak pikiran anak-anak muda. Makanan, minuman, obat-obatan. Kadang-kala kita membaca bacaan yang tidak baik, tontonan-tontonan yang tidak baik, dan musik-musik yang tidak baik. Pertama yang setan lakukan adalah mengisi pikiran dan otak orang-orang muda dengan bacaan, makanan, minuman, obat-obatan yang tidak baik ke dalam pikiran anak-anak muda. Hendaklah orang tua berlomba untuk mengisi pikiran otak anak-anak kita terlebih dahulu dengan bacaan-bacaan yang rohaniawan. Karena cara kita memandang akan bisa mengubahkan kita. Kadang-kadang pada waktu saya masih muda, saya ingin menaruh poster-poster musik-musik yang tidak baik di kamar-kamar. Kalau kita membuat setiap hari, begitu kita bangun, melihat poster-poster itu, pikiran kita terganggu dan menjadi seperti poster itu. Tetapi kalau kita membuat poster-poster yang gambar-gambar Kristus, gambar-gambar heaven di dalam kamar kita, di rumah kita, itu akan membuat setiap hari memikirkan akan hal-hal Kristus. Orang-orang muda, janganlah melemahkan tiap-tiap urat syaraf dan urat daging kita untuk dikorbankan untuk setan. Pelihara itu otak, tulang, daging, dan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dikatakan, bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kita pada waktu masih muda, jangan hanya tinggal di rumah saja.
kita pergi keluar, bikin sesuatu yang kita bisa bikin. Kalau kita suka apapun, pelajari semua, bikin. Tetapi ingat bahwa Tuhan akan membawa kita ke pengadilan. Apa yang kita lakukan yang memuaskan hati kita, turuti akan keinginan hatimu. Tetapi ingat bahwa Tuhan akan membawa kita ke pengadilan. Kita akan teruskan di dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan bahwa pada waktu Daniel diberikan makanan dan minuman dari santapan raja, maka Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Hendaklah orang-orang muda mempunyai suatu pendirian yang kuat. Kita orang-orang muda memilih nasib kita sendiri. Apakah kita mau diselamatkan atau tidak? Di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kekuatannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang muda, kita harus mempunyai pendirian yang kuat untuk tidak menajiskan diri kita. Yang kedua, di dalam ayat Daniel 1 ayat 9 dikatakan, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Orang-orang muda ingin sekali disukai oleh teman-teman pada waktu dia di sekolah, ingin disukai oleh guru-guru, mungkin ingin disukai oleh atasan kita pada waktu kita sudah bekerja. Cara mereka untuk disukai ada sebagian bila ditawarkan, mari kita menghisap rokok atau ganja, mereka akan turut dengan mereka. Karena mereka ingin menyukai hati teman-teman itu. Guru-guru berkata, mari kita sekolah pada hari Sabtu. Padahal kita tahu bahwa kita tidak bersekolah pada hari Sabat. Kalau di Amerika ini, sekolah itu dari Senin sampai Jumat. Jadi hari Sabtu tidak ada masalah. Tetapi challenge yang kami hadapi di sini adalah bahwa sport, acara-acara sekolah dilakukan pada hari Sabtu. Seperti musik-musik pada hari Sabtu. Dan mereka berpartisipasi untuk mengikuti akan musik itu karena ada nilai poin yang mereka berikan. Tetapi dikatakan bila mana kita ingin disukai oleh teman-teman kita di sekolah, atau guru kita, atau atasan kita, ingat akan ayat ini. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Kasih sayang itu Tuhan yang mengaruniakan. Kalau kita ingin disukai oleh teman kita, kalau kita ingin disukai oleh guru kita, kalau kita ingin disukai oleh atasan kita, bos kita, kita tidak melanggar akan perintah Tuhan. Kita minta itu kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya kasih sayang dari teman-teman saya. Sehingga pada waktu pun Daniel melanggar atau tidak suka akan perintah daripada raja untuk memakan makanan itu, sebenarnya Daniel itu mengorbankan dirinya. Karena jiwa daripada budak-budak pada saat tawanan itu sangat rapuh sekali. Kapan saja budak ini dibunuh, tidak ada masalah. Tetapi begitu Daniel beraninya melawan akan titah raja, tetapi lihat buktinya bahwa Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Walaupun kita melanggar akan perintah dari bos kita, atau guru kita, atau atasan kita, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita kasih dan sayang. Dan kemudian yang berikut adalah ayat Daniel 1 ayat 17. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tuhan memberikan
kasih dan sayang. Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada manusia, dan juga hikmat, dan juga pengertian, dan juga berbagai penglihatan dan mimpi. Selama ini kita mengetahui bahwa hanya Daniel yang hebat, yang pintar, yang jago. Tetapi kita lupa bahwa apa? Bahwa semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kadang-kadang anak-anak muda itu pintar bermain musik, pintar olahraga, pintar semuanya. Tetapi kita jangan lupa bahwa itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Tidak bukan. Itu adalah suatu titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ingin sesuatu, minta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan. Pada waktu kita muda, kita ingin sekali akan hikmat, akan pengetahuan. Di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi Ayub mengatakan, takut akan Tuhan itulah hikmat. Kita pada waktu kita mulai takut akan Tuhan, disitulah hikmat itu mulai bekerja di dalam kehidupan kita. Karena apa? Pada waktu Injil kita beritakan kepada teman-teman kita di satu kelas atau dimanapun berada, kita mulai takut akan Tuhan. Pada mulai kita takut akan Tuhan, disitulah mulai permulaan akan hikmat itu. Takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dan kemudian apa hasil dari semuanya itu? Kalau kita melihat hasil dari semuanya itu, pada waktu raja bermimpi, dan kemudian Raja Nebukadnezar bermimpi, dan kemudian dia meminta penjelasan, dan tidak ada yang tidak bisa menjelaskan, dan dia memerintahkan untuk membunuh semua orang-orang bijak yang ada di Babylon. Tetapi di dalam ayat 2, Daniel 2 ayat 18 dikatakan, Daniel dan teman-temannya menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang-orang bijak. Bila mana kita selalu berpaut kepada Tuhan, maka bukan saja diri kita sendiri yang kita selamatkan, tetapi kita juga menyelamatkan orang lain. Apa konklusi yang kita pelajari di dalam pelajaran kita pada malam hari ini? 1. Hendaklah orang-orang muda selalu berjaga dan berdoa. Pagi-pagi sebelum melakukan tugasmu, hendaklah engkau berdoa. Minta pertolongan Roh Suci-Mu. Beritahukan kepada Tuhan apa rencanamu sepanjang hari itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menjaga kita, menjaga orang-orang muda, dan Tuhan akan memberikan segalanya rencana kita lancar. Adalah orang-orang muda yang berpengetahuan biasa, tetapi pendidikan dan disiplin yang kuat dan takut akan Tuhan, itulah yang berhak memegang jabatan yang bertanggung jawab yang telah diserahkan Tuhan kepadanya. Jadi jangan kita mengira bahwa kita itu tidak mempunyai spesial. Tuhan mempergunakan orang-orang yang biasa, tetapi bila dididik dengan baik, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang itu. Yang kedua, konklusi yang kedua, kita harus orang-orang muda harus bertanggung jawab akan terang yang kita sudah terima yang sudah kita terima di dalam diri kita. Sebagian daripada kita adalah orang-orang Kristen yang sudah dari kecil dididik. Kemungkinan sudah dididik di dalam sekolah, dididik di dalam rumah tangga, dan kita melihat bahwa terang itu kita harus mempertanggungjawabkan. Kita sudah melihat akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Kita sudah melihat apa hasil daripada bila mana hasil daripada pekerjaan, bila mana kita tidak melakukan atau tidak dekat kepada Tuhan. Kita melihat banyak orang-orang yang hasilnya merokok, apa akibatnya? Kita orang-orang muda, kita orang-orang yang pintar, yang mempunyai gadget-gadget di tangan kita, cellphone di tangan. Lihat apa resikonya kalau kita
merokok? Apa resikonya kita menghisap ganja? Apa resikonya kalau kita minum minuman keras? Tidak perlu tanya kepada orang lain. Kita bisa Google sendiri. Apa hasilnya? Engkau bertanggung jawab kepada Allah akan terang yang Dia sudah berikan kepadamu. Apa yang kita tabur, itulah yang kita akan tuai. Biarlah hanya keinginan untuk memuliakan Tuhan sebagai pendorong hati yang paling berkuasa dari semua pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Konklusi yang ketiga, ini adalah panggilan kepada orang-orang muda. Hendaklah engkau berpendirian dan tidak mudah dipengaruhi oleh teman-temanmu yang jahat. Pancarkanlah terang di mana saja engkau pergi. Mengambil bahagian dalam pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah engkau belajar seumur hidupmu untuk menjadi berkat dan menyelamatkan orang lain. Dan yang terlebih adalah gabungkanlah kelemahanmu kepada kekuatan Yesus. Sebagai ayat penutup, saya akan berikan satu ayat. Ini adalah ayat kesukaan istri saya pada waktu dia masih muda. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kita yang sudah tua ini baru menyadari bahwa pada waktu kita tua, kita menyadari bahwa pada waktu saya muda, saya bisa berlari 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Tetapi sekarang 1 kilo sudah tidak bisa. Kita pada sudah tua menyadari bagaimana pada waktu kita muda, kita begitu banyak apa yang kita bisa bikin. Tetapi pada waktu kita sudah tua, sudah terlambat. Hendaklah orang-orang muda jangan mengikuti akan kesalahan-kesalahan orang tua yang sudah tua. Cari tahu apa kelebihan kita. Pada waktu kita muda, kita harus ingat akan penciptamu. Karena pada waktu kita sudah tua, kita sangat susah sekali untuk berbalik kepada Tuhan. Inilah nasihat daripada firman Tuhan. Semoga ini dapat menjadi berkat kepada kita semua. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Roy Gultom yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Baiklah, kita akan memasuki sesi doa pada malam hari ini. Sebagai pendoa adalah dari keluarga Pendeta Situmorang, di mana pendoa pertama Ibu El Situmorang, pendoa kedua Sonti Situmorang, dan pendoa ketiga Iren Situmorang. Pokok-pokok doa sudah dibagi di WA Jemaat masing-masing. Kalau ada yang perlu ditambahkan untuk kita doakan pada malam hari ini, selain daripada yang sudah ada di WA kita masing-masing, boleh diusulkan kalau ada tambahan usulan doa. Om, boleh didoakan Bapak Anton Hasibuan. Setengah jam yang lalu Pendeta Simanung Kalit bawa ke rumah sakit Akagani ya, kalau saya nggak salah, Akagani, karena dia sesak dari kantornya, katanya dibawa pulang ke rumah, dia sesak nggak bisa bernapas, setengah jam yang lalu dibawa ke rumah sakit. Mohon didoakan. Oke. Ya, jadi Bapak Anton Hasibuan yang lagi dibawa ke rumah sakit ya, karena ada gangguan kesehatan. Ada yang lain lagi? Selamat malam. Om, saya mau minta tolong untuk didoakan karena tanggal 1 Juli adalah hari ulang tahun saya. Semoga diberkati Tuhan untuk tahun-tahun ke depannya. Amin. Terima kasih. Kita doakan juga dari Lening Sihombing yang berulang tahun pada hari ini. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, untuk mendoakan Bapak Anton Hasibuan
oleh Ibu Elsie Tumorang, untuk dari Leni yang berhari ulang tahun, juga oleh Ibu Elsie Tumorang. Baiklah, kami persilakan kepada keluarga pendeta Situmorang untuk membawakan doa. Mari kita mengambil posisi berdoa kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di atas muka dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Biarpun kami Tuhan sering menyakiti hati Tuhan, sering melakukan dosa dan kesalahan, kami selalu diampuni oleh Tuhan. Tuhan Allah kami, pada malam hari ini Tuhan, layakkanlah kami untuk menaikkan doa permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan Allah kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kami sudah dilayani oleh hamba Tuhan, keluarga Bapak Roy Gultom bersama dengan Ibu Hana. Terima kasih Tuhan, keluarga ini memberikan kesaksian pada malam hari ini yang menguatkan kami Tuhan, supaya kami umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada, kami adalah menjadi seorang saksi hidup. Diberkatilah keluarga ini ya Bapa, di dalam kehidupan mereka setiap hari. Diberkati di dalam pekerjaan mereka. Diberkati di dalam keluarga. Diberkati di dalam anak-anak yang Tuhan sudah percayakan di tengah-tengah keluarga. 4 orang anak ya Bapa, yang Tuhan sudah percayakan di tengah-tengah mereka. Biarlah mereka Tuhan dipenuhi dengan berkat-berkat yang melimpah dari sorga. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, mencurahkan berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah keluarga. Engkau akan memberkati mereka melalui kesehatan mereka, melalui pelayanan mereka, melalui pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan membawakan pokok-pokok doa kepadamu Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk sekolah-sekolah kami yang ada di Palembang ini khususnya ya Bapa. Terlebih Tuhan, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia ini. Bapa, berdoa kami untuk lembaga pendidikan. Berdoa kami untuk guru-guru. Berdoa kami bagi siswa dan mahasiswa. Biarlah kami Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Kami meminta keberanian untuk berdiri sebagai seorang Kristen yang hidup bagi Yesus. Kami berdoa supaya kami memohon kepadamu Tuhan, kesempatan-kesempatan untuk memperkenalkan iman kami kepada orang-orang yang ada di sekolah kami ya Bapa. Khususnya Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan, yang sebagai seorang pelajar maupun sebagai seorang mahasiswa, ataupun anak-anak Tuhan yang sudah bekerja ya Bapa. Biarlah mereka menjadi terang kepada teman-teman mereka di kelas ataupun di kampus. Mungkin bisa mereka berkomunikasi melalui telepon, online, karena pada saat ini Tuhan, karena pandemi ini. Mari orang-orang muda, pancarkanlah terang Yesus di mana orang-orang muda berada. Dan biarlah melalui pelayanan anak-anak kami ini Tuhan, banyak Tuhan jiwa-jiwa yang datang ke hadirat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kecurahan Roh Kudus bagi masing-masing kami. Di dalam saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berkuasa untuk kehidupan kami ya Bapa.
yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan menjadi umat-umat-Mu yang setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pandemi yang pada saat ini Tuhan, yang sudah merajalela di permukaan bumi ini. Bapa, kami memohon kepadamu, Engkaulah yang boleh menghardik semua pandemi ini Tuhan. Hanya dengan satu kata saja Engkau akan berkata Tuhan, maka pandemi ini akan berlalu dari atas permukaan bumi ini. Tuhan, biarlah kami terjauh dari segala pandemi ini. Dan biarlah kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Khususnya Tuhan, pada saat ini kami hanya bisa berbakti di rumah melalui Zoom online ini ya Bapak. Kami sudah rindu untuk bertemu dengan Tuhan di Ka'bah-Mu yang kudus. Kami sudah rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, untuk bersalaman dan bercerita tentang kasih Tuhan yang begitu indah bagi kami. Tuhan, halaulah pandemi ini sehingga kami dapat berbakti di rumah Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu untuk pemulihan umat-umat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang sedang sakit pada saat ini ya Bapak, untuk memohon pemulihan kepadamu. Di antaranya adalah Bapak Daniel Saputra, Ibu Meina Fernandes, Bapak Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Bapak Wilson Pak Pahan, Saudari Siu Chien, Ibu Sri Ginting, Pendeta DH Manurung. Tuhan Bapa di sorga, Engkau yang akan menjamah tubuh para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memulihkannya sehingga sehat seperti sedia kala. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkena COVID-19, seperti keluarga Bapak Edison Huta Barat yang berada di Seattle, Amerika, Dr. Darmawan Yamin yang berada di Palembang ya Bapak. Tuhan, di dalam penyakit mereka Tuhan, COVID-19 ini, hanya Engkaulah yang bisa penyembuh yang ajaib ya Bapa. Hanya Engkaulah yang bisa mengangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan, tunjukkanlah mujizat-Mu. Angkatlah penyakit mereka sehingga mereka Tuhan, kembali kesehatan mereka seperti sedia kala. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Hawijaya. Bapak di sorga, keluarga hamba-Mu ini Tuhan, sebagai seorang pemimpin, sebagai ketua daerah kami ya Bapak, yang berada di 5 provinsi Sumatera kawasan selatan ini. Bapak di sorga, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan yang boleh diganti Om karena mati lampu di Duta Mas. Saya akan menyambung doa sambil kita menunggu. Bapa kami yang bersemayam di surga, kami menyambung doa daripada saudara kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya doa yang sudah kami panjatkan boleh menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudari Leni Sihombing yang berulang tahun pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi dia. Biarlah dengan bertambahnya umur, bisa bertambah kasih sayang, bertambah iman,
di dalam pertumbuhan iman, di dalam kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan tolong berkati, agar supaya di masa muda ini Tuhan akan menyertai dia dan dapat mencapai semua cita-cita yang dia rencanakan dalam kehidupannya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Anton Hasibuan yang sekarang sedang dibawa ke rumah sakit karena mengalami sakit gangguan kesehatan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih, karena Engkau menjamah tubuhnya ya Tuhan, Engkau akan mengangkat penyakitnya, menolong semua perawatan, obat-obatan, makanan, minuman. Biarlah kiranya itu boleh memberikan kesehatan yang sempurna yang asal daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan di kampus-kampus non-Advent yang sekuler di seluruh dunia. Kiranya ya Tuhan, lebih banyak mahasiswa dan guru-guru Advent yang terlibat dalam pelayanan ini menjangkau dunia dengan menjangkau jiwa di kampus-kampus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk suatu panen jiwa yang melimpah dari semua ministry yang mengubah pendekatan mereka menjadi online karena adanya pandemi yang sedang melanda dunia ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk tenaga-tenaga medis di rumah sakit rujukan COVID-19 seperti hamba-Mu, juga Dr. Airin Saputra, Dr. Mariaki Sinaga, Ibu Suryanti Syahaan, Ibu Berliana Nur Cahyadi, Uli Purba, dan juga saudara-saudara kami yang melayani, saudara-saudara kami yang kena COVID-19, walaupun tidak berada di rujukan COVID. Tuhan berikan kami ya Tuhan, daya tahan tubuh yang baik. Berikan kami kesehatan yang prima, agar dapat melayani saudara-saudara kami yang mengalami sakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rumah sakit Advent yang ada di Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Kiranya ya Tuhan melalui rumah sakit ini dapat menjadi alat Tuhan, baik untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, juga boleh menjadi terang bagi orang lain untuk dapat dibawa ke dalam kerajaan surga pada waktu Tuhan datang kedua kali. Saya berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang masih tetap bekerja di perantauan dan berkuliah, agar tetap dilindungi dan dijauhkan dari penyakit pandemi COVID-19 yang sedang mewabah. Saya berdoa juga ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan dalam segala kecukupan, kebutuhan sehari-hari di masa-masa sulit ini. Tuhan tolong campur tangan dalam memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Secara khusus malam hari ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Setio Hadi. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga ini, memberkati di dalam kesehatan, memberkati dalam pertumbuhan iman, sehat jasmani dan rohani ya Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati Bapak, Ibu, semua keluarga, kiranya boleh mendapat berkat yang limpah dari Tuhan sesuai dengan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan Allah Bapa di surga, menyambung doa pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang mengandung di seluruh dunia yang akan segera melahirkan anak-anak. Biarlah Tuhan kami memohon untuk keamanan dan perlindungan dari virus COVID-19, supaya mereka dapat melahirkan anak-anak yang sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa untuk anak-anak ini supaya mereka menjadi bertumbuh, menjadi besar, dan menjadi pekerja-pekerja yang giat untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang yang sudah lanjut usia, yang rentan akan virus corona. Kami percaya Tuhan, dengan obat-obatan, dengan kesehatan, makanan, minuman, mereka akan selalu sehat
walaupun di usia tua, mereka tetap merasakan betapa besar kasih Tuhan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota gereja yang tidak bisa bergabung di Zoom untuk kebaktian ini. Dengan berbagai alasan. Biarlah Engkau juga memberikan mereka berkat, memberikan mereka hikmat, perlindungan, kesehatan, supaya mereka tetap sehat, tetap setia. Apabila kami sudah dapat berbakti, biarlah kami dapat berbakti bersama-sama di rumah-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk setiap orang tua, supaya kami bijaksana untuk mengisi waktu bersama anak-anak selama kami diisolasi di rumah. Biarlah kami diberikan kebijaksanaan, kami diberikan akal budi, supaya kami dapat bersama dengan anak-anak, kami dapat belajar, mengisi firman Tuhan, kami dapat melakukan kegiatan kami di rumah, supaya kami dan anak-anak kita semua, supaya kami memperoleh hikmat, kebijaksanaan di dalam pandemi ini, supaya kita bersama-sama dapat bersuka-suka untuk memuji nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk penerimaan siswa pada tahun ajaran 2020 dan 2021 ini di sekolah-sekolah Advent di seluruh DSKS ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan orang tua Advent kebijaksanaan supaya mereka dapat membawa anak-anak mereka ke dalam sekolah-sekolah Advent, di mana akan diajarkan firman Tuhan selain pelajaran sekolah, supaya anak-anak kami dapat bertumbuh imannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini, kami khusus berdoa untuk keluarga Pendeta Olsen Runturambi. Engkau memberkati keluarga ini beserta anak-anak di dalam kesehatan, di dalam rezeki, di dalam semua yang mereka kerjakan, mereka lakukan, biarlah keluarga Pendeta Olsen dapat menjadi berkat, dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapa di surga, pada malam hari ini, kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau memberikan kami kesehatan, hikmat dari surga, supaya kami keluarga berkeluarga tetap sehat, supaya kami dapat berbakti, kami dapat memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampunkan dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami serahkan, hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mati lampu. Baiklah, kita sampai kepada penutupan kebaktian kita. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu penutup dalam lagu Sion nomor 500 yang akan dipandu oleh Pendeta S. Pardede. Berhubung mati lampu ya? Halo, selamat malam. Oh ada, oke. Kami persilakan. Walaupun nggak kelihatan wajah, nggak apa-apa ya. Oke, silakan keluarga Pendeta S. Pardede untuk penutup. Kita berdiri bersama.
Doa oleh Pendeta Espardede. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas indahnya malam hari ini dalam rangkaian 100 hari berdoa. Kami telah mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan yang dilayani oleh keluarga Bapak Guntom. Biarlah ya Tuhan ibadah kami pada malam hari ini memberikan kekuatan kepada kami secara rohani, sehingga ya Bapa, ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini, kami tetap dikuatkan karena ketika kami berseru kepada Engkau dengan setia mendengarkan kami. Biarlah semua doa-doa yang telah dipanjatkan dapat menjadi berkat bagi kami, khususnya buat umat-umat Tuhan yang hadir dalam acara 100 hari berdoa ini. Kami rindu supaya Tuhan juga memberkati setiap umat-umat-Mu, partisipan, baik tamu-tamu kami maupun umat-umat Tuhan yang ada di distrik Palembang. Dengan demikian ya Bapak, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kesehatan, bahkan ya Bapak dalam kehidupan kerohanian kami. Kami tetap berada dalam lindungan Tuhan. Kami rindu ketika Yesus datang, kami akan sama-sama terangkat ke surga. Dalam Kau sertai kami sepanjang malam istirahat kami. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Demikianlah rangkaian acara kebaktian 100 hari berdoa kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Pendeta Simarmata untuk menyampaikan pengumuman. Baik, terima kasih kepada Bapak Manawan yang sudah mengkoordinasi acara ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Malam. Selamat malam. Terpujilah Tuhan melalui ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Walaupun ada sedikit gangguan oleh karena di kelompok Duta Mas terjadi mati lampu. Sehingga pada saat berdoa kita ada gangguan sedikit tadi, namun boleh tetap dilanjutkan. Baik. Besok malam kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-98. Yang melayani kita untuk besok malam adalah sebagai berikut. Protokol Bapak Daniel Saputra, lagu buka lagu Sion nomor 282, keluarga Bapak D. Siaan, dua buka Ibu S. Siaan, kesaksian Ibu R. Hursina, lagu pujian Saudari Sarah Sinulingga, firman penghantar doa Pendeta James Hursina, materi dari Fokus Doa. Dan untuk pendoa kita besok malam, yang pertama Bapak T. Tambunan, yang kedua Ibu R. Tambunan, yang ketiga Saudari Marcela Tambunan, dan doa penutup, lagu penutup lagu Sion nomor 370 keluarga Bapak H. Simatupang, doa penutup oleh Pendeta James Ursina. Inilah yang akan melayani kita untuk besok malam di acara ibadah 100 hari berdoa. Baik, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Olsen Gulpurambi, mewakili Ketua Daerah kita, Pendeta Hengki Wijaya. Pendeta Olsen sebagai Sekretaris Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Shalom. Halo.
untuk Bapak Roy Gultom dan Ibu atas nama pimpinan daerah. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan. Semoga Tuhan membalaskan kebaikan Bapak Gultom sekeluarga, diberikan kesehatan, kekuatan selalu, dan kami semua yang mendengarkan terberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Pendeta Olsen Rambi. Kami menyampaikan terima kasih kepada umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah bergabung dengan umat-umat Tuhan di Kota Palembang dalam ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Hamba Tuhan, keluarga Pendeta Dea Manurung, selamat malam, Tuhan memberkati keluarga. Demikian juga kami ucapkan terima kasih dan selamat malam untuk keluarga Bapak Alik dari. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua. Tuhan berkati. Malam. Alik. Alik enggak tahu. Alik. Bukan yang ini. Kamu. Kira si Hasan. Hasan. Saya nggak terbikin. Selamat malam. Malam kita menurun. Khotbah malam ini Roy Gultom. Di rumah adalah Itomo, Boru Gultom di rumah. Oh. Apa kabar Namboru? Ya. Apa kabar Namboru? Selamat malam. Ini ada Mama. Mama Boru Homping. Oh. Iya. Malam. Oke. Terima kasih khotbahnya. Ya, terima kasih Boru. Oke. Ya, salam lang untuk semua ya. Ya, iya Mang Boru. Ya. Oke. Rudi. Jadi baiklah, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipan dan semua yang sudah bergabung di acara 100 hari berdoa pada malam hari ini, baik yang di distrik Palembang maupun tamu-tamu kita yang datang dari seberang, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Kami mengucapkan terima kasih. Malam Tuhan memberkati. Dari Pendeta Alvin Simbolon barangkali ada tambahan. Mana sih ininya? Untuk saat ini belum ada. Oke, terima kasih. Sekian acara kita. Terima kasih atas kesempatan yang sudah kita gunakan sama-sama malam hari ini dalam 100 hari berdoa. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa pada besok malam. Oke. Daniel Saputra Palinianti. Salam. Malam. Pak Rudi. Selamat malam, Pak Rudi. Malam. Semuanya. Selamat malam. Oke. Selamat malam, Hana. Abang Ray. Mungkin tahun depan. Tahun depan baru ke Amerika. Ya, nah, siapa yang mau datang ke Colorado, ya, karena kami sudah lama di sini, ya kalau tanya, ya pasti mereka tahu karena saya sudah terlalu lama di Colorado. Jadi ya, mampir ke rumah. Kami 2015 kemarin ke Denver. Oh, oke. Di rumahnya si Tilon Dennis. Oh, Dennis Tilon. Ya, itu teman lama juga itu. Kawan-kawan. Iya. Nanti mampir ke rumah. Ya. Sepupu saya. Apa? Adiknya sistem Manawan. Sepupu saya. Oh, oke. Ngomong-ngomong. Iya, iya. Salam ya. Bapak Roy Gultom, salam. Ya. Ini ada keluarga Alik. Keluarga Alik adalah istrinya Alik adalah adiknya Hana. Oh. Ya, jadi keluarga dekat. Oke. Oke, bye-bye. Terima kasih semua. Rudi, selamat malam. Terima kasih juga semuanya. Sampai ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu besok malam. Tuhan memberkati. Amin.
Udah dibawa ke belakang semuanya bapaknya. Dermatur. Pendeta Dermatur, salam. Oke, salam. Oke.